wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja pada PPD Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Helga Riani, mahasiswi PAI tahap 2 tahun 2025. LPTK Universitas Islam Negeri Palangkaraya dengan NIM 2542673855. Pada hari ini tanggal 9 Oktober 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 4 Mentawa Baru Hulu dengan materi Asmaul Husna. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Berarti hari ini kabarnya baik-baik saja. Kemudian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada sedikit motivasi dari Ibu untuk kalian semua. Jadi sebagai seorang pelajar sudah sewajibnya kita untuk menuntut ilmu, ya. Karena ilmu itu sangatlah bermanfaat. Orang yang menuntut ilmu itu pasti akan dimuliakan Allah di sisinya. Oke, paham? Jadi Ibu harap kalian semua harus terus semangat, harus memotivasi dirinya sendiri agar kalian bisa menjadi orang yang berhasil. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Ilmu hari ini akan kita dapatkan menjadi manfaat untuk kita semua dan berguna untuk orang lain. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Ibu akan mengabsen kalian satu-satu agar supaya Ibu tahu yang mana tidak hadir dan tidak tahu yang hadir dan tidaknya. Kemudian Ibu tahu alasannya apa saja. Tolong kasih tahu Ibu ya. Oke. Yang pertama, Pedela. Malika Hadir. Alfa. Hadir. Oke, sudah selesai absen kita hari ini. Untuk teman-temannya yang sakit, kita doakan saja. Mudah-mudahan mereka supaya cepat sembuh ya. Jadi perlu kalian ketahui bahwa pelajaran kali ini kita akan mempelajari apa? Ada yang sudah membaca bukunya malam tadi? Pelajaran apa? Apa pelajarannya? Betul sekali. Kita hari ini akan mempelajari pelajaran Asmaul Husna, yang dimana Asmaul Husna ini adalah materi yang sudah sebelum-sebelumnya kita pernah bahas. Bahkan kalian itu membahas Asmaul Husna ini pada saat apa? Pada saat kalian di kelas 2. Kemudian di kelas 3, jadi Asmaul Husna ini adalah hanya lanjutan saja. Yang dimana perlu kalian ketahui bahwa Asmaul Husna itu ada 99. Nah, jadi setiap materi-materi yang berkelanjutan itu, maka dia akan apa? Melanjutkan cuma 5 nama saja. Makanya kalian berkesinambungan sampai dengan hari ini, yaitu ketika kalian sudah naik kelas 4 ya. Jadi ya, itu tadi sudah tahu kan. Jadi runtutan-runtutan dari materi kita itu dari zaman kalian kelas 2, kelas 3 sampai kelas 4. Terus sebelumnya materi kita di bab 1 itu adalah Al-Qur'an dan hadis. Nah, jadi ini juga berkesinambungan dengan pelajaran kita kali ini.
Masih ingatkah yang disebutkan dalam materi bab 1 itu? Quran surah apa? Ada yang tahu? Apa? Iya, benar sekali, adalah Quran surah Al-Hujurat. Nah, jadi ini adalah fase dimana kalian akan melanjutkan ke bab 2, yaitu materi Asmaul Husna. Semuanya itu berkesinambungan saja. Nah, jadi sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Ibu ingin bertanya dulu. Katanya tadi sudah karena kita sudah berkesinambungan belajarnya, jadi tentunya kalian sudah tahu apa itu Asmaul Husna. Ada yang tahu? Angkat tangan dulu dong. Nama-nama baik Allah. Betul sekali. Jadi Asmaul Husna itu adalah nama-nama baik Allah. Terus lagi, kalau jumlah Asmaul Husna itu ada berapa sebenarnya? Oke, benar sekali. Oke, bisa dilihat PPT yang Ibu tampilkan, apakah kelihatan? Apakah bisa dibaca? Bisa. Oke. Nah, jadi pada hari ini tentunya kalian akan mencapai suatu pembelajaran yang dimana di sini ada tujuan dari pembelajaran hari ini yang harus kalian dapatkan. Bisa bantu Ibu untuk sama-sama kita bacakan? Bisa. Oke. Yang pertama di sini dia apa? Yang kedua? Betul sekali. Jadi ini adalah tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Oke, sebelum itu sebelum masukin materi yang lebih mendalam lagi, Ibu ingin mengajak kalian untuk ice breaking, ya. Kita sama-sama ya belajar. Jadi biar lebih asik, lebih seru lagi, biar kalian tidak tenang dalam belajar. Jadi Ibu ingin kalian bersama-sama bernyanyi. Santai saja belajar sama Ibu ya. Ada pelatih-pelatih ya. Anak-anak, ayo bernyanyi bersama 5 Asmaul Husna artinya Al-Malik artinya Allah Maha Raja, Al-Aziz ya Allah yang Maha Mulia, Al-Qudus Terakhir, Allah Maha Suci, As-Salam
kemudian di sini akan Ibu paparkan lagi materinya agar kalian lebih mendalami pembahasan tadi ya. Tadi sudah senang-senangnya, cerianya, kita lanjut belajar lagi, tidak perlu tegang belajarnya. Jadi di sini yang pertama itu ada yang namanya sifat Allah yang di sini adalah Al-Malik, yaitu Maharaja. Artinya sendiri penguasa segala sesuatu. Allah mengatur hidup, mati, rezeki, nasib seluruh makhluknya. Kemudian dia memiliki kekuasaan yang sangat mutlak, tidak bisa diganggu gugat, ya. Kemudian tak butuh bantuan siapapun dan dia itu sangat berkuasa. Jadi kekuasaannya itu tidak hanya meliputi tentang dunia, tapi seluruh alam semuanya. Kemudian selanjutnya yang kedua itu adalah Al-Aziz. Al-Aziz ini adalah Maha Mulia. Allah memiliki kemuliaan yang tidak tertandingi. Kemudian ia memberi kemuliaan atau penghinaan pada siapa saja yang berkehendak. Dia berkehendak, ketika dia orang ini pantas menerimanya, dia akan menerimanya. Entah dia mulia, dia terhinakan dan lain sebagainya, tergantung perlakuan diri kita sendiri seperti itu. Kalau Allah menginginkan kun fayakun kata Allah, maka terjadilah. Selanjutnya ada Al-Quddus. Al-Quddus ini adalah artinya Maha Suci. Allah itu adalah suci dari segala kekurangan dan sifat seperti makhluk. Tidak ada yang serupa dengannya. Nah, jadi tidak ada yang bisa menandingi Allah yang Maha Suci, siapapun itu, ya. Kemudian selanjutnya As-Salam. As-Salam artinya adalah Maha Sejahtera. Allah bebas dari kekurangan, memberi keselamatan dan kedamaian. Jadi Allah yang memberikan kita keselamatan, kedamaian dan lain sebagainya. Maka dari itu kita jangan takut kepada orang lain, ya. Jadi kita harus bisa berdiri di kaki kita sendiri, kita teladani as-salam ini tadi, kesejahteraan tadi, kita harus kuat. Kemudian Al-Mu'min. Jadi Al-Mu'min adalah Maha memberi keamanan. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, Al-Mu'min adalah memberi keamanan untuk siapa saja. Kalau kita mempercayai sifatnya, maka kita akan selalu terjaga. Allah memberi rasa aman pada hambanya, menepati janjinya, melindunginya dari ketakutan-ketakutan. Ya, tidak perlu takut dengan siapapun. Ada Allah yang selalu memberikan rasa aman kepada kita semua. Oke, itu tadi pembahasan dari Ibu. Itu tadi ya penjelasan singkat dari Ibu setelah kita SBK tadi kalian sudah mengetahuinya dan pembahasan kali ini sudah disebutkan juga. Nah, untuk lebih detailnya lagi, lebih kalian memahaminya lagi, Ibu akan menayangkan sebuah video yang dimana video ini berisi dari kelima sifat-sifat Allah tadi, ya. Oke, silahkan kalian tonton videonya, amati dengan baik, lihat baik-baik, diingati, ya. Nanti akan ada tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, bersyukuri Fatma setelah belajar dan hidup takdir. Beberapa contoh akhlak untuk meneladani sifat Allah dalam 5 suatu riwayat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, latihlah diri kalian berakhlak dengan akhlak atau sifat-sifat Allah. Beberapa contoh akhlak untuk meneladani sifat Allah dalam 5 Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, dan Al-Mu'min adalah sebagai berikut. Pernahkah kalian mengalami peristiwa seperti pada gambar ini? Bagaimana pengalaman kalian saat dicurangi oleh teman atau bermain? Tentu kita akan marah. Marah itu manusiawi, kodrat manusia. Namun bila marah itu dilampiaskan dalam bentuk tindakan, maka keadaan akan penuh perselisihan, jauh dari kedamaian. Oleh karena itu,
kita harus bisa menahan diri. Menahan diri dari perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain merupakan wujud dari kemampuan menguasai diri. Menahan diri dapat diterapkan dalam banyak hal. Contohnya menahan diri dari membeli sesuatu yang tidak penting, menahan diri dari bermain yang berlebihan, dan menahan diri dari berbuat curang. Menahan diri adalah sebagian dari akhlak yang meneladani Asmaul Husna Al-Malik yang Maharaja dan menguasai segala sesuatu. Ini adalah cerminan dari kemampuan menguasai diri jika hendak berbuat yang buruk atau merugikan orang lain. Apakah kalian sering melakukan seperti gambar berikut ini tanpa bantuan orang lain? Ini adalah ciri anak yang mandiri. Mandiri artinya mengerjakan segala sesuatu sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Kebiasaan hidup mandiri harus dimulai sejak dini. Makan sendiri, mandi sendiri, berpakaian sendiri, menyiapkan alat sekolah sendiri. Hidup mandiri akan melahirkan anak yang perkasa, tangguh, optimis, dan percaya diri dalam hidupnya. Ia tidak mudah menggantungkan pekerjaan kepada orang lain, baik orang tua, saudara, atau teman. Kemandirian akan mengantarkan seseorang pada derajat kemuliaan, mulia di hadapan Allah dan manusia. Mulia di hadapan Allah sebab ia mengikuti anjuran syariatnya sebagaimana contohkan Nabi-Nya. Mulia di hadapan manusia karena orang lain tidak merasa terganggu dengan sikapnya. Perilaku mandiri salah satu contoh perbuatan yang meneladani Asmaul Husna Al-Aziz. Dengan mandiri, hidup menjadi mulia dan perkasa atau tangguh. Apakah setiap hari kalian selalu melaksanakan sholat? Sebelumnya tentu kalian harus menjaga kebersihan badan, pakaian, maupun tempat sholat. Oleh karenanya, kita harus cinta kebersihan. Fitrah manusia adalah menyukai keindahan dan kebersihan. Mencintai kebersihan diajarkan oleh agama Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Islam sangat memperhatikan kebersihan, dibuktikan dengan kewajiban wudhu sebelum sholat, anjuran bersiwak atau sikat gigi, kewajiban mandi, dan bersuci setelah hadas. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan kebersihan badan, pakaian, dan tempat karena memberikan manfaat bagi kesehatan, baik jasmani maupun rohani. Karena yang paling penting lagi adalah menjaga kebersihan hati dengan menjauhkan penyakit hati seperti sombong, dengki, riya, dan bagadi. Kebiasaan hidup bersih merupakan amat terpuji yang meneladani Asmaul Husna Al-Qudus. Setiap saat kita harus berusaha menjaga kebersihan diri, lingkungan, dan alam sekitar. Pernahkah kalian merasakan bahagia sebab kata-kata santun dari temanmu? Atau pernahkah kalian sakit hati karena kata-kata temanmu pula? Demikianlah manfaat dan bahaya lisan. Kadang ia membuat orang senang hati dan di lain waktu membuat orang sakit hati. Maka kita harus bisa menjaga lisan agar selalu menyenangkan, bukan menyakitkan. Hati-hatilah berbicara, pikirkan untung ruginya sebelum terucap menjadi kata-kata. Lalu, untuk apa sebaiknya lisan digunakan? Gunakanlah lisan untuk berzikir, membaca Al-Quran, menasihati dalam kebaikan, mengajarkan ilmu dan amal soleh lainnya sesuai dengan. Jauhkan dari dosa-dosa lisan seperti adu domba, fitnah, ghibah, mencela, membuka aib seseorang. Dengan demikian, berarti kita telah membuat orang lain tersenang dan damai. Inilah salah satu perilaku yang meneladani Asmaul Husna As-Salam. Kita harus selalu menjaga lisan dari perkataan yang menyakiti hati orang lain agar kita dapat menjaga kedamaian dan kesejahteraan.
gaduh saat sholat berjamaah? Apa yang kalian rasakan jika anak-anak berbicara waktu upacara bendera? Apa yang akan terjadi bila anak-anak menyeberang jalan dengan sembarangan tanpa melihat lampu? Bagaimana keadaan suatu pertandingan bila penonton membuat kekacauan dengan melemparkan botol ke lapangan? Suasana tidak aman, takut, dan marah akan meliputi suasana batin setiap orang jika ketertiban tak diindahkan. Untuk itu, kita harus terbiasa hidup tertib. Kepatuhan pada aturan harus dibiasakan dimanapun kita berada dan kapanpun waktunya. Ketika kalian berada di rumah, sekolah, masjid, atau tempat lainnya, maka ikutilah aturan. Inilah kunci mewujudkan rasa aman di tengah masyarakat. Mengikuti aturan inilah yang disebut tertib. Hal ini merupakan salah satu teladan dari Asmaul Husna Al-Husna, menciptakan ketertiban sehingga membuat orang lain merasa aman. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari video yang ibu tayangkan tadi, apa saja yang dapat kalian ambil dari pelajaran di situ? Dari video tersebut saya sekarang tidak langsung ternyata sudah meneladani dan jadi tahu contoh dari Asmaul Husna. Betul sekali, Masya Allah ya, tepuk tangan untuk teman-teman. Jadi seperti yang dikatakan oleh Adnan, bahwa benar sebenarnya kalian itu sudah mengamalkan atau meneladani sifat-sifat Asmaul Husna, tapi kalian secara tidak langsung masih belum tahu, tapi sebenarnya sudah kalian lakukan. Hebat. Ibu harap kalian selalu melakukannya, oke? Karena tadi sudah dijelaskan dan lain sebagainya. Jadi kalian akan ibu bentuk kelompok. Kelompok kalian itu cukup yang ini saja, ya, yang ini saja. Jadi tidak usah memilih-milih kelompok segala. Tidak usah memilih-milih kelompok. Jadi ibu yang menentukannya. Ini saja kelompoknya ya. Oke, akan ibu bagi. Jadi aturannya akan ibu kasih tahu. Jadi ibu bagikan dulu. Jadi dalam kelompok ini sudah terbagi tugas-tugasnya. Karena kalian sudah menonton video tadi, tentunya kalian sudah tahu apa saja contoh-contoh dan lain sebagainya. Maka ibu ingin kalian mencari atau menghubungkan dari gambar-gambar yang ibu sudah kasih ke kalian untuk dihubungkan dengan sifat-sifat Asmaul Husna. Ya, itu adalah contoh dari kehidupan kalian sehari-hari. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Artinya kalau sudah selesai, maka kita akan melakukan presentasi ke depan. Akan ibu pilih bentar, ibu lihat dulu jawabannya. Oke, ibu pilih ya kelompoknya yang mana yang akan maju. Oke, silakan dari kelompok berapa kalian? Kelompok 2. Silakan kalian maju untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Silakan ya, maju. Silakan maju. Perkenalkan namanya dulu ya. Assalamualaikum. Dari kelompok 2 ingin membagi presentasi hasil diskusi kami. Sesuai gambar seorang ketua kelas yang memimpin teman-temannya dengan adil dan tanggung jawab. Peneladanan sifat Allah melalui sifat Al-Malik berarti belajar menjadi pemimpin yang adil, bertanggung jawab dan tidak sewenang-wenang terhadap orang lain. Misalnya, seorang ketua kelas membagikan tugas tiket dengan adil tanpa pilih kasih. Al-Aziz Maha Perkasa.
sesuai gambar. Gambar siswa berusaha keras belajar meskipun mengalami kesulitan. Peneladanan sifat Allah meneladani Al-Aziz berarti sikap kuat, pantang menyerah dan percaya diri dalam kebaikan. Misalnya tetap semangat belajar walaupun pernah gagal dalam ujian. Al-Qudus Maha Suci. Makna Allah suci dari segala kekurangan dan kejahatan. Contoh berlaku sesuai gambar. Gambar anak-anak membersihkan kelas bersama-sama. Peneladanan sifat Allah meneladani Al-Qudus berarti menjaga kebersihan diri, lingkungan dan hati dari perbuatan buruk. Misalnya menjaga kebersihan rumah dan Oke, itu tadi presentasi dari kawan-kawan kalian kelompok 2. Adakah di sini kelompok lain yang menanggapi? Ibu, izin menanggapi dari kelompok kami. Oke, jadi kelompok di sini akan menambahkan ide-ide atau saran-saran dari mereka. Nanti akan disampaikan oleh kelompok ini. Silakan Alfa. Terima kasih atas penjelasan tentang perilaku yang meneladani Al-Qudus. Menurut saya, penjelasan tersebut sudah sangat baik karena sudah menjelaskan arti dan contoh perilaku sehari-hari. Namun, saya ingin menambahkan beberapa hal. Pada bagian Al-Malik, selain menjadi pemimpin yang adil, kita juga bisa meneladani sifat Allah dengan belajar disiplin dan mengatur waktu dengan baik. Karena Allah mengatur alam semesta dengan beratur. Untuk Al-Aziz, saya ingin menambahkan bahwa sifat ibadah tidak hanya berarti kuat secara fisik, tapi juga kuat dalam menahan amarah dan godaan untuk berbuat salah. Oke, itu tambahan atau ide atau masukan dari kawannya benar sekali ya. Itu semuanya adalah contoh-contoh sifat-sifatnya ditambahkan lagi biar kalian lebih explore lagi, lebih banyak lagi pengetahuannya. Terima kasih untuk Alfa. Kita tepuk salut dulu. Tepuk salut. Oke, jadi kesimpulan dari pertemuan kita hari ini dengan pelajaran yang telah kita pelajari adalah apa? Dengan kita mempelajari Asmaul Husna, kita mengenal sifat-sifat Allah, kita bisa meneladaninya, kita bisa tahu ya kalau Allah itu sungguhlah sangat mulia, Allah sungguhlah sangat perkasa, Allah adalah Maharaja, kemudian Allah adalah Maha Suci, dan juga Allah adalah yang maha memberi kesejahteraan. Jadi anak-anak ibu semua, ibu harap kalian jangan pernah berharap kepada orang lain, berharaplah hanya kepada Allah. Karena Allah itu segala-galanya. Tempat kita meminta, tempat kita berharap, tempat kita memohon, dan lain sebagainya, mintalah kepada Allah. Oke, setelah kesimpulan yang ibu sampaikan tadi, maka masih ada tugas lagi bagi kalian. Ini tugasnya sendiri-sendiri ya. Kerjakan sendiri-sendiri, bukan berkelompok. Yuk, nih. Oke, silahkan kerjakan dan diselesaikan pada hari ini juga. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, mari kita kumpulkan. Tadi sudah ibu memberikan kesimpulan, kemudian ada tugas refleksi dan kalian sudah menonton video, mendengarkan semua pemaparan materi yang ibu sampaikan. Tentunya ya, ibu ingin tahu apakah kalian bisa menyimpulkan inti dari pertemuan pada hari ini dalam pelajaran kita. Silakan, ada yang ingin menyampaikan kesimpulan pada hari ini, angkat tangannya.
sudah dijelaskan tadi, memang tidak hanya sifat-sifat Allah itu juga termasuk dalam hal-hal yang indah. Jadi kita tahu itu. Kemudian masih ada tugas lagi setelahnya. Terima kasih ya atas kesimpulan yang sudah disampaikan. Kemudian nanti cek grup masing-masing ya. Di sana ada PR untuk kalian, masih sama pembahasannya tentang Asmaul Husna. Jadi nanti silahkan lihat grup, kasih tahu orang tuanya kalau di situ ada PR, kerjakan ya. Oke, ya sebelum menutup pembelajaran pada hari ini perlu kalian ketahui pelajaran kita sudah selesai ya. Nah, maka kita akan selanjutnya memasuki materi berikutnya yaitu di bab 3, yaitu tentang hidup rukun dalam keberagaman. Nah, jadi sebelum belajar besoknya pada saat pelajaran ibu harap kalian sudah belajar lebih dahulu. Dilihat, dibuka bukunya, bukan cuma hanya belajar di dalam kelas saja, tapi di rumah juga ya. Oke? Alhamdulillah selesai sudah materi kita pada hari ini. Maka dari itu kita akan menutup pertemuan kali ini ya. Alhamdulillah sekali berjalan dengan lancar semuanya. Sebelum kita pulang pada hari ini seperti biasa ya, kita akan baca doa dulu. Oke.